Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-6 masa persidangan pertama tahun sidang 2023 di gedung DPR RI Kamis 21 September 2023. DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN 2024) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-6 masa persidangan 1 tahun 2023-2024. Pengesahan UU tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Kamis 21 September. Usai pengesahan, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, Undang-Undang APBN 2024 memuat sejumlah program prioritas Presiden RI, Joko Widodo, hingga akhir masa kepemimpinannya pada 2024 mendatang. Insya Allah kami DPR bersama pemerintah bersama-sama akan melaksanakan APBN ini. Kami berharap dan mendorong bahwa setelah APBN ini diketok untuk tahun 2024, memang pelaksanaannya adalah APBN yang berkeadilan untuk rakyat, memprioritaskan program-program prioritas dari pemerintahan Pak Jokowi hingga nanti masa berakhir bulan Oktober tahun 2024. Untuk APBN 2024, alhamdulillah hari ini telah disetujui dan telah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menjadi Undang-Undang APBN 2024 yang berisi banyak sekali hal-hal yang sangat penting untuk pelaksanaan dan kontinuitas dari pembangunan Indonesia. Tadi telah disampaikan oleh Pak Said, Ketua Badan Anggaran, dan saya juga mendukung bahwa situasi dari perekonomian global dan geopolitik itu harus menjadi salah satu hal yang perlu untuk kita waspadai. RUU APBN 2024 sebelumnya telah disepakati oleh 8 fraksi, antara lain fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, hingga Nasdem. Sementara fraksi PKS menyetujui dengan catatan. Adapun rincian APBN 2024 berupa pendapatan negara sebesar 2,802 triliun rupiah, belanja negara sebesar 3,325 triliun rupiah, dan pembiayaan sebesar 522,8 triliun rupiah. Pemirsa, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan warga Jakarta wajib mencetak ulang KTP pada tahun 2024. Melalui rilis Disdukcapil, Budi menjelaskan mekanisme percetakan KTP baru bagi warga Jakarta. Warga DKI Jakarta wajib mencetak ulang kartu tanda penduduk pada tahun 2024 karena perubahan status wilayah Jakarta dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta setelah ibu kota resmi pindah ke IKN Nusantara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta, Budi Awaludin dalam rilis yang diterima Antara pada Kamis 21 September. Budi pun menyampaikan untuk pencetakan KTP baru sangatlah mudah. Warga hanya perlu menyiapkan KTP yang ada. Bagi masyarakat yang ingin melakukan pencetakan ulang, maka masyarakat bisa datang ke loket-loket pelayanan kami yang ada di kelurahan, kecamatan, di Sudin, tingkat kota, ataupun di provinsi. Cukup dengan membawa KTP-nya ditukarkan dengan KTP yang baru. Namun, pelaksanaannya ini dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan ketersediaan belangko yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Pencetakan KTP baru tidak mempengaruhi data kependudukan yang sudah ada. Disdukcapil pun mengimbau warga Jakarta untuk mencetak KTP baru pada awal tahun 2024, mengingat akan diselenggarakannya pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.
Pemirsa, pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat mengatakan masa pendaftaran Capres dan Cawapres yang singkat, jadi hanya 1 minggu ini berdampak positif kepada masyarakat. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menteri Dalam Negeri, KPU RI dan Bawaslu pada Rabu malam, diputuskan masa pendaftaran Capres dan Cawapres diubah dari 19 Oktober hingga 25 November 2023 menjadi 19 Oktober hingga 25 Oktober 2023. Saya dulu. Oh, di mana, Pak? Pengamat politik dari Universitas Indonesia Cecep Hidayat saat ditemui di Depok, Jawa Barat, Kamis, mengatakan masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden yang disingkat menjadi 7 hari berdampak positif bagi masyarakat. Sebab masyarakat memiliki waktu lebih lama untuk mengenal para pasangan calon, termasuk mengetahui gagasan yang diajukan setelah nama-nama diumumkan dalam jangka waktu 7 hari itu. Mulanya, tahapan pendaftaran Capres dan Cawapres dimulai dari 19 Oktober hingga 25 November. Namun, dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu pada Rabu malam, diputuskan masa pendaftaran diubah menjadi 19 sampai 25 Oktober. Ketika ini dimajukan misalnya beberapa waktu sebelumnya sekitar sebulannya itu berarti apa? Kita punya waktu misalnya, masyarakat punya waktu untuk melihat gagasan-gagasan apa yang hendak disampaikan oleh para capres dan cawapresnya. Jadi ini kan penting buat masyarakat. Jangan kita kan memilih mereka nanti untuk 5 tahun, tapi kemudian dalam waktu hanya singkat kita belum tahu siapa mereka. Cecep menambahkan, catatan untuk KPU yaitu lebih hati-hati dalam mengeluarkan peraturan di masa mendatang setelah tahapan masa pendaftaran Capres dan Cawapres diubah. Adapun untuk Bawaslu, ia berharap agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap potensi terjadinya pelanggaran pemilu. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern yang untuk masyarakat Jateng sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House Pati Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Setelah 3 hari Gunung Bromo dibuka lagi untuk kunjungan wisata, jumlah wisatawan masih terbilang rendah. Kondisi ini berdampak terhadap menurunnya omset atau pendapatan para pelaku usaha dan pelaku jasa wisata di sekitaran Taman Nasional tersebut. Meski demikian, mereka optimis Bromo akan segera pulih dan pendapatannya akan stabil. Sejak 19 September lalu, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali dibuka untuk umum. Namun pada Kamis 21 September, jumlah kunjungan wisata yang datang dari pintu masuk Kabupaten Malang dan Probolinggo masih belum normal. Tentu saja, hal ini membawa dampak pada aktivitas para pelaku usaha dan jasa, khususnya di kawasan Gunung Bromo. Menurunnya omset atau pendapatan terimbas jumlah wisatawan yang masih di bawah kunjungan rata-rata sebelum peristiwa terbakarnya savana di Bromo, dirasakan oleh pemilik rental jeep, yaitu kendaraan yang biasa disewa wisatawan untuk mendaki Bromo. Selain itu, turunnya pendapatan juga dirasakan oleh pemilik atau pengelola kafe dan juga warung-warung yang selama ini meraup rupiah dari wisatawan. Kalau untuk wisatawan ya kayak masih belum meningkat, hanya lumayan lah, udah ada pemasukan lagi. Mudah-mudahan habis kebakaran, mudah-mudahan banyak lagi pengunjung kayak kemarin-kemarin. Karena sekarang ini masih sepi. Harapannya apa Bu setelah pembukaan ini Bu nanti? Harapan saya Bromo ini cepat pulih kembali dan banyak pengunjung gitu. Iya, kalau imbas dari kebakarannya sendiri sih lumayan berasa untuk beberapa hari ke belakang karena ada beberapa jumlah penurunan juga karena mungkin tamu-tamu masih taunya kita masih tutup dan masih khawatir untuk datang ke area Bromo. Bromo memang belum lagi cantik sempurna terimbas kebakaran savana pada 6 September lalu. Bukit Teletabis serta lahan lain seluas 50 hektar belum lagi menampakkan keasriannya. Namun tanda-tanda ekonomi mulai tumbuh sudah mulai terlihat. Harapan ekonomi bisa membaik kembali, berjalan seiring dengan keindahan dan hijaunya savana Bromo yang juga sudah mulai muncul lagi. Pemirsa, Gubernur Jambi Al-Haris menggandeng pihak swasta untuk merealisasikan skema percepatan program bedah rumah. Saat ini tercatat ada 11.000 warga Jambi yang memiliki rumah tidak layak huni. Gubernur Jambi Al-Haris menggandeng pihak swasta untuk percepatan program bedah rumah tahun 2024. Upaya ini dilakukan agar jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki semakin meningkat setiap tahunnya.
Hal ini diungkapkan Haris usai meninjau rumah warga yang mendapat bantuan bedah rumah Kamis 21 September. Masih ada 11.000 lagi jumlah rumah yang layak dibedah. Nah, kita akan dorong nanti 2024 ini dengan mengundang teman-teman dari para pengusaha-pengusaha Jambi, perusahaan Jambi, saya kira untuk kita minta bantu berapa mereka bisa menyumbang untuk bedah rumah ini. Silakan nanti bikin mereknya perusahaan dan apa-apa. Yang penting yang rumahnya tidak layak huni tadi bisa kita bedah sama-sama. Adapun warga yang menerima bantuan program bedah rumah diberi uang tunai sebesar 20 juta rupiah dengan rincian 17,5 juta rupiah untuk material dan 2,5 juta rupiah untuk biaya pekerja bangunan. Pembangunan akan diawasi oleh tim pendamping dari Dinas PUPR. Pemprov Jambi mencatat pada tahun 2023 melalui Dinas PUPR, sebanyak 550 rumah tidak layak huni di Provinsi Jambi telah diperbaiki lewat program bedah rumah. Hingga saat ini terdapat 11.000 rumah tidak layak huni yang akan segera diperbaiki. Pemirsa, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Kami ya, dengan bangga kami mempersembahkan sebuah store busana muslim modern ya untuk masyarakat Jateng sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Mas Sony Pambudi dari Nibras Corporation mengucapkan selamat dan sukses atas grand opening Nibras House ke-607 yang berlokasi di Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Mudah-mudahan dengan dibukanya Nibras House ini membawa manfaat yang seluas-luasnya untuk masyarakat Pati dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat grand opening Nibras House buat Jaken. Semoga usahanya bisa laris, bisa digemari banyak masyarakat di Jaken. Tentunya berkah buat semuanya.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, kami akan bergeser ke Solo, Jawa Tengah. Putra bungsu Presiden RI Joko Widodo, Kaisang Pangarep resmi bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD PSI Kota Solo, Antonius Yogo Pranowo. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep resmi bergabung dalam Partai Solidaritas Indonesia, PSI. Sebelumnya, akun media sosial PSI sempat mengunggah video berdurasi 40 detik yang menampilkan sosok misterius bernama Mawar dengan perawakan dan suara mirip dengan Kaisang. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ketua DPD PSI Kota Solo, Antonius Yogo Pranowo, pada Kamis 21 September. Mas Kaisang menjadi sosok yang sangat membanggakan bagi kami, anak muda yang hari ini bergabung di salah satu partai politik, anak ingusan atau partai politik anak-anak bocil. Jadi ya ini mulai proses panjang dan ini setelah ini akan ada kejutan-kejutan baru lagi. Kami pengen sampaikan ya, berpolitik dibikin asik kayak gini, mau masuk aja sudah bikin trending di Twitter Mawar itu. Kemarin kami terus pantau Mawar sampai jam berapa itu masih trending gitu. PSI menilai bergabungnya Kaisang merupakan sebuah gestur politik yang unik, sekaligus matang, mengingat sang ayah dan kakak berada di partai politik yang berbeda. Pemirsa, Yasona Lauli meminta semua pihak terkait di Provinsi Maluku Utara, khususnya TNI Angkatan Laut dan Polairut, agar berperan aktif mencegah masuknya orang asing secara ilegal. Terlebih, Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan yang berada di perbatasan terbuka, sehingga pengawasan orang asing yang masuk tidak bisa hanya mengandalkan kantor imigrasi. Terdiri atas 13 UPT Pemasyarakatan Perpindahan Mitra Kerja. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Lauli meminta semua pihak terkait di Provinsi Maluku Utara, termasuk TNI Angkatan Laut dan Polairut, untuk berperan aktif mencegah masuknya orang asing secara ilegal. Hal tersebut disampaikan Menteri Yasona Lauli saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kementerian Hukum dan HAM wilayah Maluku Utara di Kota Ternate pada Kamis 21 September. Menurut Yasona, Maluku Utara berbatasan laut dengan sejumlah negara seperti Filipina, sehingga berpotensi dimasuki warga negara asing secara ilegal. Perbatasan perairan laut yang terbuka ini menyebabkan sulit untuk diawasi, sehingga tidak bisa hanya mengandalkan kantor imigrasi, tetapi juga pihak lain, khususnya TNI Angkatan Laut dan Polairut. Kita juga berharap misalnya kalau dia kapal masuk kan TNI juga, TNI Angkatan Laut dan lintas kementerian yang lain yang melihat orang-orang yang masuk di wilayah kelautan negara Indonesia yang harus kita tahan bersama-sama. Kalau sudah masuk itu tugas kami. Menteri Yasona juga mengharapkan dukungan dari masyarakat untuk segera melapor ke kantor imigrasi atau aparat keamanan terdekat jika mengetahui ada orang asing yang tinggal di wilayahnya tanpa memiliki dokumen resmi, baik untuk bekerja maupun untuk perjalanan wisata. Demikian kabar Indonesia, pemirsa. Nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.